Sunat sujud itu tartib. Apa tuh tartib tuh? Dalam sujud yang diletakkan pertama kali dengkul dulu, baru tangan, baru jidat, plus hidung. Dari mana ini tartib nih? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbataihi qabla yadaihi. Kata Sayyidina Wa'il bin Hujar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau sujud, maka Nabi mula-mula letakkan dua dengkulnya. Dengkulnya tempelin dulu, baru kemudian dua tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa sunnah fi sujudi wad'u anfin, dan disunnahkan pada sujud oleh meletakkan hidung, menempelkan hidung. Bal yuta'akkadu, bahkan muakkad sunnahnya menempelkan hidung. Li khabarin sahihin, karena ada hadis yang sahih. Wa min sama ikhtira wujubuhu, dan dari sana hadis yang sahih dipilih oleh wajibnya menempelkan hidung. Wa sunnah wad'ur rukbataini awalan mutafarriqataini qadar shibrin, dan disunnahkan oleh meletakkan dua lututnya pada mula-mula mutafarriqaini, padahal mutafarriqataini, padahal direnggangkan keduanya, qadar shibrin, pada seukuran sejengkal. Summa kafaihi, kemudian meletakkan dua telapak tangannya, hadwa mangkibaihi, pada sejajar dengan dua pundaknya, rafi'an dhira'ihi, padahal mengangkat akan dua hastanya, anil ardi, dari bumi, wa nasyiran asabi'ahu, dan padahal menggelar, membuka akan jari-jarinya dia, madmumatan, padahal dirapatkan jarinya, lil kiblati, ke arah kiblat. Summa jabhatihi wa anfihi ma'an, kemudian meletakkan jidatnya dan hidungnya padahal bersamaan. Wa tafriqu qadamaihi qadra shibrin, dan disunatkan merenggangkan dua telapak kakinya seseorang pada seukuran sejengkal. Wa nasbuhuma, dan menegakkan dua telapak kakinya, muwajjihan asabi'ahuma lil kiblati, padahal menghadapkan akan jari-jari dua kakinya ke arah kiblat. Wa ibrazuhuma min dailihi, dan mengeluarkan dua kakinya dari ujung kainnya seseorang. Wa yusannu fathu ainaihi halat sujudi, dan disunatkan oleh membuka dua matanya pada keadaan sujud. Kama qalahu Ibnu Abdissalam, sebagian mengatakan akan sunat oleh Imam Ibnu Abdissalam.
wa aqarrahu Zarkashiyu, dan mengakui berikrar akan maqalahu Ibnu Abdissalam oleh Imam Zarkashi. Wa yukrahu mukhalafatu tartibil madhkuri, dan dimakruhkan menyalahi susunan yang disebutkan itu. Wa adamu wad'il anfi, dan dimakruhkan tidak menempelkan hidung. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kita maklumi bersama rukun salat yang ketujuh adalah sujud. Pada pertemuan yang lalu dibahas bahwa berbicara sujud dalam salat ada dua pembahasan. Pertama, syarat-syarat sujud, dan yang kedua, sunat-sunat sujud. Malam hari ini kajian kita memasuki pembahasan sunnah-sunnah dalam sujud. Perlu diketahui, sunnah dalam sujud itu banyak sekali. Banyak sekali. Setidaknya di sini kita akan mengkaji ada 9 sunnah. Meski di luar 9 ini masih banyak. Ada 9 sunnah ketika sujud. Jadi kita orang sholat itu enggak sama ganjarannya. Masing-masing kita barusan sholat maghrib enggak sama ganjarannya. Tergantung sejauh mana kita mengikuti Rasulullahnya. Itu aja. Makin banyak kita ngikut nabinya, tentu makin banyak nilai pahalanya. Karena penting pada sallu kama ra'aitumuni usalli. Di antaranya sunat sujud tidak disebutkan dalam kitab kita ini karena dianggap cukup, udah kelewat. Yang pertama adalah takbir. Tanpa mengangkat tangan. Jadi kalau kita mau sujud, sebelumnya sebelum sujud nih kudu takbir dulu, membaca Allahu Akbar dengan tidak tangannya diangkat, tinggal turun aja karena kita habis kelar sambil menhamidah ini kita mau turun sujud. Jadi takbir ini sunat. Dari mana dalilnya? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahih Bukharinya. Imam Muslim juga riwayatkan dalam Sahih Muslim. Imam Ahmad juga riwayatkan di dalam musnadnya dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kata Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu wa hina yarka'u wa hina summa yukabbiru hina yasjudu summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu yaf'alu dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha. Kata Abu Hurairah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila berdiri menuju kepada salat, Nabi takbir saat berdirinya. Allahu Akbar. Namanya takbiratul ihram. Kemudian Nabi pas mau ruku takbir lagi. Allahu Akbar, ruku. Kemudian Nabi takbir lagi ketika mau sujud. Dari i'tidal nih. Dari i'tidal mau sujud, Nabi ucapin Allahu Akbar. Kemudian Nabi bangun dari sujud, mau duduk antara dua sujud, Nabi juga baca takbir. Kata Abu Hurairah, itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua rakaat salatnya sampai Nabi kelar salat.
Materi kita, kata Abu Hurairah, summa yukabbiru hina yasjudu. Dalil kita, Nabi itu baca takbir ketika mau sujud. Jadi sujud itu takbir. Namanya disebut takbir intiqal. Takbirnya ini. Takbir pindah-pindah gerakan. Kenapa tangannya tidak diangkat? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan ngangkat tangan sambil takbirnya nih ketika turun mau sujud. Tinggal turun aja. Enggak pakai ngangkat tangan. Hal itu dijelaskan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, Imam Nasai di dalam Sunan Nasainya. Enggak pakai ngangkat tangan. Dan udah kelewat. Pada bab takbiratul ihram tuh ngangkat tangan cuma ada 4. Dan kita nggak mundur lagi. Silakan ulang kajian sebelumnya. Singkatnya, sunnah sujud satu takbir tanpa mengangkat tangan. Ini aja kalau mau dihitung udah 2 sebetulnya. Takbir, 2 tidak mengangkat tangan. Begitu. Kalau mau dipanjang, makanya sunnah sujud ini banyak. Kalau mau dipecah-pecah beda-beda itu. Jadi tangannya nggak perlu diangkat, turun aja. Begitu. Kedua, sunnah sujud itu saudara, wa sunnah fi sujudi wad'u anfin. Dalam sujud sunnah ketika menempelkan jidat, hidungnya juga kudu ditempelin. Jangan kagak, tempelin di sejadah gitu. Hidungnya tuh sunat. Sunat. Bahkan sunatnya muakkad. Muakkad. Sunatnya makruh kalau hidungnya nggak ditempelin, nanti di depan pada hukumnya makruh. Kalau hidungnya nggak ditempelin. Karena apa ini sunat ini? Ada hadis yang sahih. Imam Abu Dawud riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawudnya dari Sayyidina Abi Humaid radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada wa makkana jabhatahu wa anfahu alal ardi. Kata Abi Humaid, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menempelkan jidatnya dan hidungnya. Pakai dan hidungnya ke bumi. Ya bahasa kita orang ke sejadah. Tempelin jidat juga, hidung juga. Wa min sama ikhtira wujubuhu. Bahkan ada pendapat ulama yang mengata wajib berdasarkan hadis ini. Nempelin hidung tuh hukumnya wajib. Ada tuh ulama. Kalau hidungnya nggak ditempelin, sholatnya kagak sah. Ada tuh ulama. Maka sunnahnya jadi muakkad. Kenapa sunnah? Kan ini hadisnya ini nyuruh nempelin jidat sama hidung. Bahkan ada ulama kata wajib berdasarkan hadis Abi Dawud dari Abi Humaid ini. Karena pertemuan yang lalu dijelaskan anggota sujud cuma 7. Jidat, 2 tangan, 2 dengkul, 2 kaki, 7. Hidung nggak masuk dalam hadis itu. Itu menunjukkan hidung nggak wajib. Begitu. Cuman perintah itu
menjadi perintah sunat adanya. Sunat. Sunnah. Begitu. Jadi hidung ini sunat ditempelin. Tambah pesek aja nih hidung. Ya Allah, nggak usah ditekan-tekan hidungnya. Begitu, masih bagus pesek, yang penting lobangnya ke bawah. Coba kalau lobangnya ke atas. Hujan tadi saudara kudu pakai payung. Bener nggak? Syukur aja udah. Masalah pesek bukan buatan kita, nggak usah kita kecil hati. Temen kita juga sama kok, begitu. Yang kayak itu, nggak apa-apa. 2, sunat dalam sujud nempelin hidung. 3, sunat sujud itu tartib. Apa tuh tartib tuh? Dalam sujud yang diletakkan pertama kali dengkul dulu, baru tangan, baru jidat plus hidung. Tuh sujud tuh. Dengkul dulu, baru tangan, baru jidat plus hidung, bareng gitu, bareng. Tuh begitu, namanya tertib, sunat. Jangan tangan dulu, udah tangan turun, baru dengkul, baru jidat. Emang ada yang kayak begitu? Saya curiga menyengir-nyengirnya nih, curiga. Begitu. Jadi kalau turun sujud tuh apa dulu? Dengkul dulu, baru tangan, baru jidat plus hidung. Jangan lalu hidung. Gitu, beda. Jidat plus hidung. Apa jidat plus hidung tuh? Bareng. Jidat sama hidung bareng. Ini tertib. Sunat nih begini. Dari mana ini tertib nih? Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya meriwayatkan hadis dari Sayyidina Wa'il bin Hujar radhiyallahu ta'ala an. Demikian pula Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi-nya. Demikian pula Imam Nasa'i di dalam Sunan Nasa'inya. Demikian pula Imam Hakim dengan sanad yang sahih di dalam Mustadraknya. Demikian pula Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih di dalam Sahih Ibnu Hibbannya. Demikian pula Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih di dalam Sahih Ibnu Khuzaimahnya. Apa kata Sayyidina Wa'il bin Hujar radhiyallahu ta'ala an? Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbataihi qabla yadaihi wa idza nahadha rafa'a yadaihi qabla rukbataihi. Kata Sayyidina Wa'il bin Hujar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau sujud, maka Nabi mula-mula letakkan dua dengkulnya. Dengkulnya tempelin dulu, baru kemudian dua tangannya. Berbeda kalau bangun. Kalau bangun, baru tangan dulu, baru kemudian dengkul.
Begitu. Kalau sujud, dengkul dulu, baru tangan. Begitu. Itu Nabi. Hadisnya disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Hadisnya dihukumi sahih Ibnu Huzaimah. Hadisnya dihukumi sahih Imam Mustadrak. Begitu. Dalam kitab Mustadraknya. Jadi dengkul dulu, baru kemudian tangan. Demikian pula ada hadis di dalam Sahih Ibnu Hibban. Ibnu Hibban riwayatkan hadis daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dalam riwayat makamnya di Cina, di Guangzhou. Ada rezeki kita pergi ke Guangzhou ya, begitu. Cina. Kata teman kita, nggak usah jauh-jauh ke Cina, gua juga Cina, kata tangga kita. Begitu. Ini ke Guangzhou. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan hadis, dituliskan hadisnya di dalam Sahih Ibnu Huzaimah, di dalam kitabnya Sahih Ibnu Huzaimah, diriwayatkan juga Ibnu Hibban. Di dalam Sahih Ibnu Hibban kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, kunna nadha'ul yadaini qabla ar-rukbataini fi sujud fa umirna bir-rukbataini qabla al-yadaini. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dulu kalau sholat nih, kalau sujud, turunnya tangan dulu. Turunnya tangan dulu, baru kemudian dengkul. Ketahuan nama Nabi, lalu Nabi perintahkan kami jangan begitu. Dengkul dulu, baru tangan. Tuh begitu turunnya. Nah, bagaimana ulama-ulama Syafi'i menyoroti hadis yang Imam Abu Dawud riwayatkan di dalam Sunan Abi Dawudnya. Hadisnya sahih juga dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Nabi bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi." Hadisnya sahih. Apa bunyinya? Bila seorang kamu sujud, kata Nabi, maka jangan turun seperti turunnya unta. Akan tetapi Anda letakkan dua tangan sebelum dengkulnya. Ini hadisnya sahih. Inilah pentingnya ngaji fikih. Kalau enggak kita bingung, apalagi one day one hadis. Hadis hari ini begini, besok begitu, bingung kita. Emang juga kita membuka kelasnya makan singkong, kita masih bayi, kelasnya apa? Bubur, begitu. Ini bagaimana menyoroti hadis Abi Dawud ini? Ulama Syafi'i, kalau ulama madhab Malik, tangan dulu, baru dengkul. Berdasarkan hadis Abi Dawud ini madhab Malik. Enggak ketemu tuh yang hadis yang tadi mereka. Bagaimana ulama Syafi'i menyoroti ada hadis nyelip, Nabi nyuruh tangan dulu, baru dengkul. Begini saudara, di dalam Jamul Jawami' itu dijelaskan, idza ta'aradan nassani fa in amkanal jam'u jumi'a li'annal jam'a aula min ilgha'i ahadihima. Begitu dalam kitab kecil Waraqat juga Imam Haramain jelaskan. Gurunya Syekh Nayal Bantani, Syekh Hasan Ad-Dimyati di dalam syarah Waraqatnya ini, hasil Waraqatnya jelaskan juga.
idza ta'aradan nassani, bila ada dua keterangan agama, Quran atau hadis, ini hadis nih lagi, nas, bertentangan, maka bagaimana ini? Ulama di dalam memahami hadis yang bertentangan ada dua prosedur. Yang pertama, tariqatul jam'i, yakni dikompromikan. Apa itu dikompromikan? Dua-duanya dipakai. Sebab memakai dua-duanya lebih tinggi, lebih bagus dibanding memenangkan satu, mengalahkan yang satunya. Memakai satu, membuang yang lainnya. Kedua, kalau tidak bisa dijam'u, dikompromikan, maka lihat tarikhnya, yang tarikhnya belakangan mengamandemen daripada yang duluan. Itu begitu. Sehingga yang belakangan dikedepankan. Itu kedua tarik. Jadi yang pertama, tariqatul jam'i. Biar gampang begini, saya kasih analogi dulu. Kita punya dua teman. Dua-duanya orang jujur. Tinggal di Bogor. Kita tanya sama dia, si A, bagaimana bang di Bogor malam Jumat? Ini kan malam Sabtu. Kata dia, hujan. Ini orang gak pernah bohong di mata kita seumur umur. Hujan. Habis sejam berikutnya kita ketemu dia, teman kita lagi si B. Tinggalnya di Bogor juga. Bang, bagaimana di Bogor? Hujan enggak? Enggak hujan. Dan ini juga orang jujur, enggak bohong. Si A bilang hujan, si B bilang enggak hujan. Kalau kita pilih, kita tuduh salah satunya, ada yang bohong. Kalau bilang kita milih si A, berarti yang bilang enggak hujan bohong. Kalau kita mengambil yang B, enggak hujan, berarti yang bilang hujan bohong. Maka cara yang terbaik kalau kayak begini ini dikompromikan. Biar gampang, tanya aja, tanya. Bang, ente bilang hujan kapan? Maghrib. B, lu bilang kagak hujan? Jam 12 malam. Benar. Dua-duanya benar. Dua-duanya kita amalin. Si A bilang hujan benar, si B bilang gak hujan, benar. Begitulah ulama. Bagaimana nih ulama Syafi'i menyoroti hadis ini? Abi Dawud katanya turunnya kudu tangan dulu, baru lutut. Pakai aja hadis ini. Karena ini berbicara orang yang bisulan dengkulnya. Yang dengkulnya, jangan yang dengkulnya bisulan dengkul dulu. Nangis ama yang kakek-kakek. Jadi kalau kita kakek-kakek, amalin pakai Abi Dawud ini. Kakek-kakek jalan udah pakai tongkat. Ama cucu dianterin ke masjid. Kalau sujud jangan dengkul dulu. Jumprit dia. Tahu jumprit enggak? Apa tuh jumprit tuh? Nyungsep, iya. Kalau dia turunnya dengkul dulu, maka engkong-kong turunnya tangan dulu. Pakai hadis ini. Pakai. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, dulu kami tangan dulu baru dengkul, tapi Nabi larang suruh dengkul dulu. Dia mudah, masalahnya mudah. Begitu saudara. Ada teman kita kelihatannya muda, tapi kok waktu sujud
tangan dulu. Engkong. Jadi kita jangan buruk sangka. Nih orang salah nih, turunnya tangan dulu nih, sujud salah nih. Jangan salahin. Kita sebut dia engkong. Begitu. Karena memang ajaran Islam rahmatan lil alamin. Bagi engkong turunnya tangan dulu. Bagi yang masih kuat, dengkul dulu baru tangan. Enggak usah susah. Hidup ini enak, nyantai. Begitulah ulama. Enggak kemudian, ini hadis ini udah begitu aja. Ini hadis yang ada di dalam Abu Dawud yang satunya ini An-Nasai juga. Ini ada syarik nih. Syarik ini enggak kuat. Oh, Imam Muslim baca. Ini syarat Muslim, Mustadrak juga tulis. Jadi kita enggak pakai begitu. Imam Syafi'i itu hebat. Bukan sembarang orang. Begitu. Jadi bagi yang masih keker begitu turunnya dengkul dulu, atau kelihatannya keker cuman dengkulnya bisulan. Ini juga turunnya jangan dengkul dulu, korengan kita habis jatuh. Jangan. Apa dulu? Tangan dulu. Ada teman kita masih muda, kok dia turunnya tangan dulu? Bisulan. Jadi kita baik sangka ya. Jangan nuduh dia salah. Jangan. Bisulan. Tahu bisul nggak? Bisulan itu tanda mau kaya raya. Kata orang dulu, ketika ada anak bisulan nangis, jangan nangis. Bisulan tuh mau kaya. Maka dia takut miskin. Itu begitu. Gitu. Takut miskin. Cuman dia kagak nanya salahnya. Mak, kaya apa? Ya kaya bisul. Kalau matanya belum hilang muncul lagi. Gue kira kaya duit. Ya kagak. Mak kan bilang bakal kaya. Begitu. Enggak bilang kaya duit, kagak. Kalau orang bisulan tuh alamat mau kaya. Gitu doang tuh. Begitu. Maka tadinya mau nangis enggak jadi, takut miskin. Ya Allah. Ini enggak paham. Kayak yang hadir nih, kalau saya mau nanya, yang ngaji nih, ini kan akhir tahun nih, 2023, 2024 tahun baru, biasanya pakai ada harapan-harapan baru. Saya mau tanya sama yang ngaji nih, ini yang ngaji nih, kira-kira pengen kaya, pengen miskin? Kayaknya yang diam-diam nih pengen miskin kayaknya nih. Manjur biasanya kalau kita doain itu. Ini kira-kira yang ngaji nih pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Udah kaya belum? Udah kaya belum? Hah? Udah kaya belum? Belum? Udah lah. Ada orang udah nikah, pengen nikah, gue udah pengen juga. Begitu. Kalau yang namanya pengen, udah punya belum? Belum. Maka saya tanya, pengen kaya nggak? Hah? Ini yang hadir nih, pengen kaya nggak? Udah kaya belum? Ya belum. Makanya pengen. Gitu. Makanya pengen. Begitu. Pengen kaya karena belum. Pertanyaannya, saudara yang ngaji ini takut miskin nggak? Takut. Yang takut miskin orang kaya. Tadi bilang belum kaya. Begitu. Yang takut miskin orang kaya. Maka saya tanya, pengen kaya nggak? Udah kaya belum? Belum.
Nih, takut miskin nggak? Takut, ya, takut. Yang takut miskin mau orang kaya. Lah kita miskin takut miskin, gila. Orang miskin udah biasa. Jangan takut sama miskin. Orang miskin kok takut miskin? Ah, ini rada nggak beres ini. Kudu dirapihin. Banyak yang baca sholawat kepada Habibuna Muhammad SAW. Jadi dalam sujud yang ketiga sunat tartib. Apa tartib tuh? Dengkul dulu, baru tangan, kecuali bisulan atau engkongkong, baru kemudian tangan dulu. Nah, baik. Nah, di dalam ini ada aturan. Ketika kita tangan turun, tangan ini sunat sejajar dengan pundak, ujung jarinya. Waktu sujudnya kudu sejajar dengan pundak. Jadi kalau pundaknya itu kena pisau dari atas orang jatuh, maka tangannya kalau pundaknya nggak kena, tangannya nggak kena. Kudu sejajar. Jangan nggak sejajar. Tangannya sejajar. Begitu, sejajar. Itu sunat tuh. Di sini bilang hadwa mangkibaihi, sejajar dua pundaknya. Ntar kita praktek. Sejajar. Jangan lewatin tangannya, lewatin pundak. Jangan. Jangan juga kedalaman. Jangan. Sejajar dengan pundak. Begitu. Ingetin tuh kita sholat. Tadi maghrib gak begitu enggak tuh? Ingetin tuh. Sejajar dengan pundak. Tangannya tuh kudu sejajar. Kemudian rafi'an dira'aihi. Padahal ini sunat-sunat juga ini. Makanya banyak banget kalau ini disebut. Rafi'an dira'aihi anil ardi. Tangannya diangkat dari bumi. Jangan ditempelin ininya. Sujudnya ditempelin kayak bocah. Jangan diangkat. Angkat. Jangan tangannya begini nih sujudnya. Nempel di sejadah ininya. Jangan. Kudu angkat. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, itu Nabi tangannya diangkat. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik riwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tadilu fis sujud wa la yabsut ahadukum dira'aihi in bisatal kalbi." Kata Nabi, lempengin tuh angkat dua lengannya nih ketika sujud. Jangan ditempelin, dihamparin, tangannya jangan gini, tapi begini tangannya nih, ininya nih, seperti menghamparkannya anjing. Jangan ditempelin ininya, diangkat lengannya, didirikan, si ininya didirikan, si lengannya, jangan ditempelin, nggak usah, diangkat. Tapi tangan saya habis jatuh, ini jangan ditanya, ini darurat dia mah, jangan ditanya, begitu, jangan ditanya. Wa nasiran asabi'ahu madmumatan lil qiblati, jarinya dibuka, enggak digenggam, jangan begini. Sujudnya dibuka, juga rapet. Beda dengan tasyahud. Kalau tasyahud renggang, kalau sujud rapet. Jadi ininya kayak ada lemnya antara jari sama jari. Jangan buka jarinya. Ini begini tuh, rapet, kayak ada
power glue. Rapat. Kalau sujud, kalau dudukan, kalau tasahud begini, terbuka. Nanti kita ngomongin tasahud. Ininya rapat ininya, rapat. Ininya nih, sunat rapat. Ngadep kiblat semuanya, jempolnya, telunjuknya, tengahnya, manisnya, kelingkingnya, begitu, begitu. Ngadep kiblat ini. Mana lagi? Nah, direnggangin perutnya dari dua paha, renggang. Jadi tangannya juga renggang, kecuali perempuan ini nanti dari dua lambung harus dibuka, harus dibuka. Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Sayyidina Ahmad bin Jaz. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau nih, Sayyidina Ahmad bin Jaz, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada jafa adudaihi an jambaihi. Nabi itu kalau sujud direnggangkan dua lengannya dari keteknya, dari dua lambungnya, ampe ketek tuh kelihatan. Kalau enggak pakai baju lagi. Jadi enggak begini. Ini orang laki direnggangin. Laki, jangan ampe keteknya direnggangin. Orang laki. Perempuan beda, kudu rapat. Sebagaimana dalam hadis, ketika Rasulullah SAW lewat, ada dua perempuan lagi sholat berjamaah, diliatin, Nabi tegur, idza shallaituma fadumma ba'dal lahmi ila ba'din. Hai ibu-ibu, kalau sholat rapetin, jangan terbuka, walaupun udah pakai reksona. Ibu merapat, ntar saya ajarin prakteknya biar kelar dulu. Begitu, jangan dibuka. Jangan juga ibu ininya nih nempel di sejadah nih, diangkat. Cuman bedanya rapat perempuan, laki dibuka. Ampe Nabi kalau sholat itu andai ada kambing lewat, anaknya kucing gitu, bisa ada kolongnya ada. Itulah namanya disebut renggang. Begitu. Jadi kana nabiyyu idza sajada law marrat bahimatun lanafadat. Nabi itu kalau sujud renggang perutnya. Sampai kalau ada anak kambing lewat, bisa. Saking renggangnya, enggak rapat. Tuh begitu. Sunat tuh dalam sujud. Ini aja kalau mau diurut udah banyak banget itu. Sunat-sunat tuh. Udah banyak banget. Kalau kita hitung satu demi satu, ini lebih dari 15. Kalau dihitung satu demi satu. Begitu saudara. Berikutnya, sunat sujud yang keempat, meski yang tadi itu udah banyak banget. Begitu. Mana lagi? Kalau jidat sama hidung kudu diletakkan bareng. Jangan jidat dulu baru hidung, jangan hidung dulu baru bareng-bareng. Keempat, sunat sujud wa tafriqu qadamaihi qadra shibrin. Dalam sujud kakinya direnggangin seukuran sejengkal. Dikasih segini aja dah. Jangan diadu, jangan. Kecuali ibu-ibu. Laki-laki renggang sejengkal. Renggang. Lagi juga kalau laki-laki rapet ngeganjel. Begitu. Kalau ibu-ibu suruh renggang masuk angin. Jadi pas. Jangan dicatat, Bu. Jadi disuruh sejengkal. Kakinya tuh jangan diadu, jangan. Saat sujud tuh renggang. Kakinya tuh renggang. Begitu. Renggang. Qadra shibrin. Seukuran sejengkal. Direnggangin. Renggang.
Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis di dalam Sunan Abu Dawudnya dari sahabat Nabi Sayyidina Abi Humaid radhiyallahu taala an, bercerita tentang tata cara solatnya Nabi Muhammad. Kata beliau, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza sajada farraja baina rijlaihi. Rasulullah bila mana sujud, beliau renggangkan antara dua kakinya, renggang seukuran sejengkal, renggang. Kita sholat juga begitu, orang laki sejengkal aja, jangan renggang banget sampai nyari-nyari kaki orang, mana geli lagi didorong lagi sama kita. Itu karena nggak ngerti, sejengkal saja, sejengkal, jangan renggang-renggang banget. Sunat tuh begitu, sunat. Udah berapa tuh ya? 4. 5. Wa nasbuhuma muwajjihan asabi'ahuma lil qiblati. Sunat didirikan kakinya tuh dengan jari-jari ngadep kiblat. Didirikan. Kenapa? Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abi Humaid. Demikian Imamun Nasa'i di dalam Sunan Nasa'inya, kata beliau, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza sajada istaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi lil qiblat. Nabi itu kalau sujud, kakinya, jarinya ngadep kiblat. Tuh begitu. Kecuali darurat, ente kakinya cantengan, jangan paksa. Kakinya cantengan suruh dilipat, jerit dia. Begitu. Jadi kita enggak mau mikirkan sholat orang lain, sholat kita, kakinya tuh begini. Begitu, didirikan. Begitu. Kemudian yang keenam, wa ibrazuhuma min dailihi, sunat bagi laki-laki. Ini yang keenam, bagi laki-laki yang namanya kakinya kudu kelihatan kalau sujud. Begitu, sunat dibuka tuh kaos kakinya, dibuka kalau laki-laki, kecuali pakai khuf, nggak boleh. Kalau dibuka batal. Atau perempuan wajib ditutup semuanya. Laki itu kakinya kelihatan, jangan ketutup ujung kain. Begitu. Yang ketujuh, sunat dalam sujud matanya melek dan melihat hidung. Melek matanya, lihat hidung. Jangan merem sujud. Sujud merem, mana subuh lagi, imam udah pulang masih sujud aja dia. Waduh, begitu. Ini melek, matanya melek. Melek dan matanya liatin hidung yang ditempel. Liatin hidung, biar nggak kemana-mana. Liatin hidung, fokus matanya. Kita waktu sujud tadi sholat maghrib, matanya lihat mana ya? Tadi, itu baru sholat aja, kita lupa. Gimana yang udah kemarin-kemarin? Mata kita liatin hidung, sunat. Sebetulnya bukan dari sujud doang. Dalam semua sholat matanya melek. Kalau melek, begitu. Kesunatan ini dijelaskan oleh Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Bahkan Imam Zarkasi tidak mengkritik, mengiyakan. Seia sekata, betul sunat matanya buka. Begitu. Itu yang ketujuh. Wa qarahu Zarkasyi wa yukrahu mukhalafatu tartibil madkur. Di antara makruh sujud, ngangkat tangan mau sujudnya, kemudian juga turunnya tangan dulu baru dengkul, ngurangin ganjaran. Jadi kita jangan marah kalau kita lihat ada orang turun sujud tangan dulu. Oh, mungkin dia ganjarannya udah kebanyakan, lagi pengen ngurangin ganjaran. Begitu. Kita yang butuh ganjaran, turunnya dengkul
dulu begitu. Termasuk makruh juga hidung kagak ditempelin. Kan tadi udah dibilang ada ulama yang mengatakan wajib. Ini 7. Seginilah nih daripada materi kita. Nanti yang ke-8 pertemuan mendatang saja. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Jadi turun sujud bagaimana? Nih begini turun sujud, saudara. Jadi jari kita kalau sujud, kalau nggak kelihatan diri yang di belakang, biar bisa begitu. Kan kita samiallahu liman hamidah nih, dah ya kan, Robbana lakal hamdu milus samawati sampai ba'du, ya kan? Turun, nggak usah turunnya diangkat, nggak usah turunnya, turun aja. Allah, dengkul dulu nih. Allah, sampai Allahnya nih sampai nempel nih jidatnya. Allah, ini dengkul dulu, habis dengkul tangan tuh. Ntar ibu-ibu ya, bapak-bapak dulu nih. Tuh, ininya kudu lurus, jangan dalam tuh, namanya kedalaman. Jadi itu tuh dibuka. Jadi kalau ada apa ini namanya nih, kucing, kucing lewat bisa. Ini jangan begini, jangan diangkat begitu. Nah ibu-ibu nih, ibu-ibu tangannya begini bu, sujudnya tuh, liatin kami tuh, ibu mau ininya rapet, jangan itu. Ibu begitu, jangan dibuka, jangan nyontoh lakinya, salah begitu. Ini buat ibu-ibu, kalau ini buat laki-laki terbuka tuh kayak begitu, kakinya didirikan bersujud begitu. Jadi biar kita rapi dalam ibadah. Dah, segini aja dulu dah.